Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahok Teradi Pratama dan NIM 2331 1107004 dari kelas T4F. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang manajemen insiden keamanan, yaitu tentang strategi komprehensif untuk menghadapi ancaman keamanan informasi. Yang pertama yaitu mengapa manajemen insiden itu sangat penting. Manajemen insiden sangat penting karena dalam era digital saat ini organisasi menghadapi berbagai ancaman keamanan yang dapat mengganggu operasional bisnis dan merusak reputasi. Manajemen insiden yang efektif adalah kunci untuk meminimalkan dampak dan memulihkan layanan dengan cepat. Selanjutnya yaitu apa itu insiden keamanan? Insiden keamanan adalah setiap kejadian yang mengancam kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan informasi dan sistem organisasi. Karakteristik utama yang pertama yaitu melanggar kebijakan keamanan, yang kedua berpotensi merugikan organisasi, yang ketiga memerlukan respon segera, dan yang terakhir yaitu dapat berdampak pada reputasi. Contoh-contoh insiden keamanan yang pertama yaitu serangan malware seperti virus, worm, ransomware yang menginfeksi sistem. Yang kedua yaitu pelanggaran data, akses tidak sah terhadap data sensitif. Yang ketiga yaitu phishing, upaya penipuan untuk mencuri kredensial. Yang terakhir yaitu DDoS attack, yaitu serangan yang melumpuhkan layanan. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen insiden. Yang pertama yaitu meminimalkan dampak, mengurangi kerugian finansial, operasional, dan reputasi yang disebabkan oleh keamanan. Yang kedua ada pemulihan cepat, yaitu mengembalikan layanan dan operasi normal dalam waktu sesingkat mungkin. Yang terakhir ada pembelajaran dan perbaikan, yaitu menganalisis insiden untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Selanjutnya ada fase manajemen insiden. Yang pertama yaitu persiapan, yaitu prepare, itu membentuk tim respon insiden. Yang kedua mengembangkan prosedur kebijakan. Yang ketiga menyediakan tools dan teknologi. Dan yang terakhir yaitu melakukan pelatihan dan simulasi. Selanjutnya ada identifikasi dan analisis. Yang pertama yaitu mendeteksi tanda-tanda insiden. Yang kedua mengklasifikasi tingkat keparahan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan bukti-bukti awal. Yang terakhir yaitu menentukan cakupan dampak. Selanjutnya yang terakhir ada containment dan eradication, yaitu mengisolasi sistem yang terinfeksi, menghentikan penyebaran ancaman, menghapus malware atau backdoor, lalu menutup celah keamanan. Selanjutnya yaitu tim respon insiden atau CSRD, yaitu tim multidisiplin yang bertanggung jawab menangani insiden keamanan secara koordinatif dan terstruktur. Yang pertama ada incident manager, yaitu yang memimpin respon insiden, koordinasi antar tim, komunikasi dengan stakeholder, dan pengambilan keputusan strategis. Yang kedua ada security analyst, yaitu menganalisis ancaman, mengumpulkan bukti digital, melakukan forensik, dan menentukan sektor serangan.
Selanjutnya ada deteksi dan analisis insiden. Yang pertama yaitu sistem monitoring otomatis, ada CIM, yaitu Security Information Event Management. Yang selanjutnya ada IDS atau IPS, yaitu Intrusion Detection atau Prevention System. Yang ketiga ada antivirus atau EDR, yaitu Endpoint Detection Response. Yang keempat ada log analysis, yaitu analis log sistem dan aplikasi. Dan yang terakhir ada network monitoring, yaitu memonitoring traffic jaringan. Lapor Selanjutnya ada laporan manual seperti user report, yaitu laporan dari pengguna, terus IT staff, observasi tim IT, lalu ada external parties, yaitu peringatan dari pihak ketiga, lalu ada threat inteligensi, yaitu intelijen ancaman, lalu ada vulnerable scan, yaitu hasil pemindahan keamanan. Selanjutnya yaitu ada recovery dan pemulihan. Yang pertama yaitu persiapan pemulihan seperti verifikasi bahwa ancaman telah dihilangkan, lalu ada pastikan sistem bersih dan malware, lalu validasi integritas backup data, dan yang terakhir yaitu koordinasi dengan tim bisnis. Lalu yang kedua ada pemulihan sistem, yaitu restore data dari backup yang bersih, lalu reboot sistem yang terkompromi. Berikutnya ada update sistem operasi dan aplikasi, lalu implementasikan security hardening. Yang ketiga ada validasi dan testing, yaitu uji fungsionalitas sistem, lalu verifikasi keamanan enhanced, lalu lakukan penetrating testing. Yang terakhir yaitu konfirmasi dengan user acceptance testing. Lalu yang terakhir yaitu monitoring intensif, yaitu enhanced monitoring selama periode pemulihan, pantau indikator compromise, lalu analisis log secara intensif, dan yang terakhir yaitu siaga tinggi terhadap aktivitas yang mencurigakan. Dan yang terakhir kesimpulan yaitu manajemen insiden keamanan yang efektif bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang people, proses, dan kultur. Organisasi yang berhasil adalah yang mempersiapkan diri dengan baik dan terus belajar dari setiap pengalaman. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.